Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah online. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, yang kuat, karena kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan pada hari ini mengambil topik tentang metanoia. Ya, tanpa terasa, saudara, hari ini kita sudah ada di penghujung, ya, di hari yang terakhir tahun 2020. Beberapa jam kemudian kita akan melewati tahun 2020 dan kita masuk di tahun yang baru 2021. Dan saya percaya saudara, sepanjang tahun 2020 ini kita sudah belajar banyak hal, yang ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari, ya, dan banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang juga bisa kita pelajari. Nah, saudara-saudara, memasuki tahun yang baru, saya yakin semua orang pasti punya visi misi yang baru, ya, cita-cita baru, impian-impian yang baru, target yang baru, ya. Tapi mungkin juga sebagian di antara kita masih takut, ya, takut untuk bermimpi, takut untuk berharap, takut untuk bercita-cita, saudara, karena adanya pandemik yang tidak selesai-selesai. Ya, tapi izinkan saya hari ini berkata kepada saudara bahwa kita tidak hidup menurut apa yang dunia katakan, tapi kita hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Amin ya, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6, 16 ya. Yohanes 17 ayat yang 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita memang berada di dunia ini, tapi kita tidak hidup menurut apa yang dunia katakan, ya. Kita hidup menurut apa yang firman Tuhan katakan. Betul ya, saudara? Nah, saudara, kalau kita perhatikan setahun ini, ya, kita ini seolah-olah dipaksa untuk punya pola hidup yang baru, ya. Benar ya, saudara? Kita punya pola hidup yang lebih disiplin, pola hidup yang lebih bersih, ya. Bahkan juga termasuk pola beribadah. Kita mau gak mau harus ibadah secara online di rumah masing-masing. Tapi uniknya dari ibadah online yang berjalan berbulan-bulan itu, kita mau gak mau harus punya pola pikir baru. Pola pikir apa, saudara? Nah, pola pikir yang selama ini kalau mau ketemu Tuhan itu harus ke gereja. Oh, ternyata sekarang ketemu Tuhan itu bisa dimanapun. Ya, pola pikir kalau mau beribadah itu harus datang ke gedung gereja. Ternyata di rumah sekarang bisa. Ya, pola pikir kalau nyanyi di gereja itu lebih enak karena hadirat Tuhan lebih terasa. Padahal sudah hadirat Tuhan itu tidak ditentukan oleh apapun selain daripada hati kita sendiri. Mungkin pola pikir seperti males update teknologi. Aku ini gaptek, ya. Males aku belajar teknologi. Sekarang mau gak mau semuanya harus via online. Jadi mau tidak mau kita harus belajar teknologi. Ya, saudara, ini yang saya namakan terbentuknya pola pikir yang baru. Dalam Alkitab sering dikatakan pertobatan. Orang mikirnya pertobatan itu seperti dulunya berperilaku buruk, sekarang jadi baik. Ya, itu namanya bertobat. Padahal saudara, Alkitab berkata lain. Pertobatan itu tidak serumit itu maknanya. Ya, pertobatan itu apa, saudara? Dalam bahasa Yunani pertobatan itu metanoia. Meta itu artinya perubahan. Ya. Sedangkan noia adalah pikiran atau mindset. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang bertobat itu adalah perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran. Ingat ya saudara, perubahan pikiran. Dari pikiran yang berubah, maka perilaku nantinya juga akan berubah. Ya.
Tapi yang harus diubah dulu itu adalah pikirannya. Amin ya, saudara. Nah, makanya saya katakan dalam 2 minggu ini ada bedanya orang yang hanya tahu dan orang yang sudah terwahyukan. Letak perbedaannya di mana? Di pikiran dan rohnya. Nah, seperti kisah 12 pengintai, saudara. 12 pengintai ini disuruh oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Singkat cerita 12 pengintai itu pergi mengintai dan akhirnya kembali. Ya. Tapi laporan dari 12 orang ini berbeda, saudara. 10 orang mengatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Tapi ada 2 orang yang berkata berbeda, ya, yaitu Yosua dan Kaleb, saudara. Mereka berkata apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang saya ingin tanyakan adalah gini, saudara. 12 pengintai itu tahu gak kalau Tuhan itu sudah pernah menjanjikan hal ini? Ya, mereka tahu, saudara. Ya, mereka tentu tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan akan memberi Kanaan kepada mereka untuk dimiliki oleh mereka. Tapi kenapa bisa ada 2 respon yang berbeda? Respon dari 10 orang dan respon dari Yosua dan Kaleb. Karena apa, saudara? Karena yang 10 orang itu belum terwahyukan. Sedangkan Yosua dan Kaleb, ya, meskipun memang fakta itu membuktikan benar ada orang-orang raksasa, orang-orang kuat di tanah Kanaan, tapi mereka sudah terwahyukan oleh janji Tuhan. Ya, makanya mereka tidak peduli mau itu penduduknya raksasa, ya toh, orang-orang kuat, orang jago atau apalah. Yang mereka ingat cuma satu, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Ya, nah, Yosua dan Kaleb ini sudah mengalami perubahan pikiran, saudara. Sudah mengalami metanoia dalam hidupnya. Mereka tidak seperti 10 orang tadi yang imannya itu begitu mudah digoyahkan dengan situasi, ya, yang pikirannya masih terfokus kepada situasi, terfokus pada sekarang, ya, bukan terfokus kepada janji Tuhan di kemudian hari. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. 2 orang ini pikirannya sudah tidak mudah untuk digoyahkan dengan situasi. Karena pikirannya sudah terwahyukan, sudah mengalami metanoia tadi, saudara. Amin ya. Nah, saya berdoa supaya kita semua yang mendengarkan ibadah online ini, memasuki tahun yang baru ini, kita bisa punya pikiran-pikiran yang baru. Ya, bukan pikiran yang hanya sekedar tahu firman Tuhan, ya, tapi pikiran yang sudah terwahyukan firman Tuhan. Amin ya, saudara. Seringkali orang masih sangat gampang untuk melihat keadaan sekarang. Ya, tapi saudara, hati Tuhan tidak begitu, saudara. Hati Tuhan itu ingin menyiapkan,
yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin saudara gak bisa melihat rencana Tuhan sekarang ini. Ya, kenapa kok saudara mengalami ini, itu, dan lain-lain. Tapi percayalah saudara, coba pikirannya dirubah, pikiran saudara dirubah, metanoia, percaya pada janji firman Tuhan. Ya, ada satu jemaat di gereja kami yang mengalami hal yang seperti saya jelaskan barusan. Dia akan menceritakan untuk saudara, dan saya harap saudara bisa menarik ya atau mengambil sebuah pesan yang baik dari kisah ini. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Widya, saya seorang ibu rumah tangga dan suami saya mempunyai usaha di dalam bidang interior. Pada bulan November tahun 2019, kami dengan terpaksa harus menutup showroom kami di salah satu plaza di Surabaya yang sudah kami miliki selama hampir 12 tahun. Sebelum kami menutup toko kami itu, kami sudah berusaha untuk mencari tempat pengganti yang lebih cocok, lebih prospek buat usaha kami. Namun kami tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya kami putuskan untuk kami menutup toko itu di bulan November 2019 itu. Dan pada saat kami memutuskan untuk menutup toko itu, sekalipun kami sudah membawanya di dalam doa, tapi kami tetap merasakan itu sebagai suatu pukulan yang cukup berat bagi kami. Toko yang selama ini menjadi identitas usaha kami, menjadi kepercayaan diri usaha kami, dan juga menjadi kekuatan kami di dalam kami bertemu dengan calon customer kami, tiba-tiba harus tutup. Terus kami merasa bagaimana usaha kami ini nantinya gitu. Bagaimana kami bisa mendapatkan konsumen-konsumen yang baru, yang bisa percaya pada kami yang tidak mempunyai showroom. Saya ingat dari Ibu Penasihat Rohani, Ibu Herlina Chandra, yang mengatakan pada saya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu Tuhan pasti punya rencana yang terbaik untuk kita. Tapi itulah yang terjadi. Kami menutup toko kami, dan setelah itu kami juga masih berusaha untuk mencari tempat lagi supaya kami punya toko lagi, toko yang baru. Sampai tahun 2020. Namun selama kami menutup toko itu, setelah kami menutup toko itu, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami itu tidak pernah berhenti. Kami tetap saja bisa mendapatkan pekerjaan baru yang datangnya kami sendiri seringkali tidak tahu bagaimana Tuhan itu tetap memelihara kami, pekerjaan tetap berjalan, kami tidak pernah kehilangan pekerjaan dan kami tidak pernah kekurangan. Nah, memasuki tahun 2020, pada saat kemudian ada pandemi yang melanda ke seluruh dunia, mempengaruhi perekonomian dimanapun juga, di situ kami baru melihat, mata kami terbuka bahwa ternyata apa yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu sebelumnya, pada saat kami harus kehilangan toko kami, dan kami merasa itu bukan sesuatu hal yang baik untuk kami pada waktu itu. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan sudah merencanakan yang baik di belakang. Jadi saudara mungkin bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, seandainya kami pada saat pandemi ini memiliki toko di mall, di plaza gitu, yang secara ekonomi kemudian berantakan ya, jatuh, toko itu tetap harus kami bayar sewanya, tapi tidak ada pemasukan dan mungkin juga penghasilan yang menurun, tentu akan membuat perekonomian kami semakin kacau, dan kami tidak tahu bagaimana, mungkin kami tidak tahu bagaimana kami harus mengatasinya. Jadi apa
yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ini bahwa mungkin pada saat-saat tertentu Bapak Ibu juga mengalami kejadian yang sekarang ini Bapak Ibu alami, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bukan kelihatan baik pada saat ini di mata kita sebagai manusia. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu Tuhan punya rencana yang baik, yang jauh lebih baik, yang kita tidak pernah pikirkan, kita tidak pernah tahu. Jadi kami ini ada, sebagaimana kami ada saat ini, itu Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini kami tidak pernah kehabisan pekerjaan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan itu memelihara pekerjaan ini ada terus. Dan kami percaya kalau Tuhan memelihara kehidupan kami di hari-hari yang lalu, maka di hari-hari yang mendatang pun, memasuki tahun yang akan datang pun, kita tidak perlu khawatir karena ada Allah yang memelihara dan menyertai kehidupan kita. Jika Tuhan kita, Tuhan yang sama sudah menolong dan memelihara kehidupan kami, keluarga, saya percaya juga bahwa Tuhan akan memelihara dan juga menyertai kehidupan kita semuanya, anak-anak Tuhan, yang menaruh hidupnya dan harapannya hanya kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, saudara lihat ya, dari kisah Ibu Widya dan suaminya ini, memang rencana Tuhan itu gak bisa dilihat langsung, ya, tidak bisa kelihatan langsung. Di depan mungkin seolah-olah terlihatnya kok Tuhan ini gak menolong, ya. Aku ini perlu identitas pekerjaan. Nah, tapi saudara, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi, saudara. Dan bahkan di saat kita ini masih bingung akan penyertaan Tuhan, Tuhan itu loh masih menyertai kita. Amin ya, saudara. Tahun ini, saudara, memang benar-benar tahun yang berdampak sekali buat seluruh dunia. Ya, tahun yang serba gak jelas dan penuh ketidakpastian. Selesainya kapan, saya juga tidak tahu. Ya, tapi yang saya ingin percayai adalah di hari ke depan akan ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau saudara selama setahun ini merasa pemeliharaan Tuhan kurang kelihatan, ya, rencana saudara semua gagal, planning saudara semua kacau, ya, percayalah saudara, tidak cuma saudara sendiri yang mengalaminya, kita semua mengalaminya, ya. Bahkan ada saudara-saudara kita dalam gereja yang mengalami hal-hal tersebut, ya. Tapi mereka rindu untuk memberikan support kepada saudara dalam bentuk video testimoni. Saya harap testimoni ini bisa memberkati saudara yang melihat. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nama saya Ibu Ernawati. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya bekerja jualan makanan yang saya titipkan di kantin. Tetapi saat ini di masa pandemi ini sekolahan masih libur. Jadi saya nggak bisa jualan dan tidak ada pemasukan tapi pengeluaran pasti. Tetapi saudara harus ingat satu hal, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, ya. Tuhan senantiasa memelihara saudara dan saya. Saya ingat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 7, ya. Tidak usah takut, ya, Tuhan senantiasa memelihara saudara. Perlindungan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Di saat-saat masa pandemi ini saya tidak ada pemasukan, selalu ada berkat yang Tuhan kirimkan kepada saya, ya, baik itu beras, baik itu makanan, baik itu uang, selalu Tuhan cukupkan, ya, sehingga sampai saat ini tidak kekurangan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan takut, kalau saya dipelihara Tuhan, saudara juga dipelihara Tuhan, ya. Berkat itu selalu ada dan Tuhan selalu buka jalan bagi saudara dan saya. Shalom saudara-saudara, nama saya Nadia, saya merupakan bagian dari Youth GBT Kristus Anugerah.
Saudara-saudara, sebenarnya tahun ini saya harusnya masuk ke jenjang perkuliahan. Tapi dikarenakan pandemi ini, semua rencana saya berantakan. Sebenarnya dari tahun lalu saya sudah merencanakan untuk kuliah di Australia dan berangkat pada bulan Oktober 2020 ini. Tapi karena pandemi ini nggak selesai-selesai, jadi sampai Oktober pun saya akhirnya tidak bisa berangkat, dan hal tersebut sedikit banyak membuat saya down. Dan saya pada saat itu dalam pikiran saya tidak punya alternatif lain untuk berkuliah di mana-mana selain di Australia. Anggapannya kalau misalnya nggak kuliah di Australia, mending saya nggak lanjut kuliah aja, karena dalam pikiran saya kuliah di Australia merupakan hal yang terbaik buat saya. Tapi semuanya itu ternyata tidak bisa kejadian, dan pada awalnya dibilang saya bisa berangkat ke Australia pada bulan Februari 2021. Tapi saya mendapat kabar di bulan September 2020 ini bahwa ternyata Februari pun saya juga belum tentu bisa berangkat. Akhirnya orang tua saya memberi saran saya untuk mencari option lain selain kuliah di Australia. Pada awalnya sebenarnya saya juga nggak terima sama omongan itu. Tetapi dalam pergumulan dan doa saya, tiba-tiba saya menemukan sebuah kampus di Malaysia yang tiba-tiba saya nggak tahu kenapa saya merasakan ada damai dan mantep untuk berkuliah di sana. Saudara-saudara, yang saya mau sampaikan di sini, yang saya dapatkan adalah rancangan-rancangan manusia itu kadang-kadang emang sudah dipikirnya udah pasti gitu, tapi yang terjadi, yang terbaik buat kita adalah rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 sudah dikatakan bahwa rancangan manusia itu mungkin udah bisa dirancangin, tapi ya pasti rancangan Tuhan itu yang terbaik. Dan dari kejadian tentang bingungnya kuliah saya ini, mata saya jadi terbuka bahwa dimanapun saya berada, mau di Australia maupun di Malaysia, tapi hal tersebut itu tidak menentukan masa depan saya, karena masa depan saya itu ditentukan oleh identitas saya di hadapan Kristus. Amin. Saudara diberkati. Haleluya ya. Saudara, tahun ini sudah akan kita lewati beberapa saat lagi. Tahun yang berat ini akan segera kita lewati. Mari kita ubah pikiran kita yang masih tertinggal di 2020 ya. Kita ubah dengan pikiran yang bergantung kepada janji Tuhan di tahun 2021. Dan ketika saya memimpin saudara dalam doa setelah ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membayangkan ya dan mengamininya dimanapun saudara berada. Apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara harapkan, yang saudara inginkan terjadi di tahun depan, bahwa itu dalam doa saudara kepada Tuhan. Kalau saudara gak minta kepada Tuhan, terus saudara mau minta kepada siapa? Karena Tuhanlah itu pengharapan kita. Amin ya saudara. Tahun baru, pikiran baru, metanoia, perubahan pikiran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami dan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Engkau sudah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun 2021. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang berdoa pada hari ini Tuhan, kami punya cita-cita yang baru, kami punya target yang baru, kami punya keinginan yang baru di tahun yang baru ini Tuhan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Semua cita-cita, rencana mereka, keinginan mereka ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau tetap memberkati jemaat-Mu.
Engkau tetap melindungi mereka ya Bapa. Apapun yang diinginkan oleh mereka, Tuhan, berikanlah itu kepada mereka. Dan biarlah Tuhan, janji-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan, anak-anak-Mu, kami akan terus berpegang kepada janji Tuhan. Kami tidak akan tergantung kepada situasi kondisi yang terjadi, tapi kami hanya berpegang kepada janji Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau tetap jaga, Engkau pelihara seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, melewati tahun 2021. Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka. Engkau memberkati mereka, berkati kehidupan mereka, hidup nikah mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati anak-anak mereka ya Bapa, dan apapun yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan memberikan keberhasilan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan, berikan kepada kami kesehatan untuk kami boleh tetap kuat di dalam kami melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Happy New Year. Tuhan memberkati kita semua. Amin.